Selamat berjumpa, salam sehat buat kita semua. Materi pelajaran kita kali ini adalah tentang titik berat. Materi ini adalah bagian dari dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Video ini hanya sebagai alternatif tambahan sumber belajar. Kita mulai saja ya. Ada beberapa konsep yang akan kita pelajari pada materi pelajaran kali ini. Apa itu pengertian titik berat? Dan apa pula pengertian titik pusat massa? Sebuah benda tegar tersusun atas banyak partikel yang tergabung menjadi satu kesatuan. Dalam mempelajari gerak rotasi pada benda tegar, kita menggunakan satu titik sebagai perwakilan gerak seluruh partikel penyusun benda yang disebut dengan titik berat. Titik berat ini dapat ditentukan berdasarkan sebaran massa partikel benda yang masing-masing memiliki berat tertentu. Titik berat terletak pada titik di mana resultan momen gaya dari setiap gaya gravitasi partikel berjumlah 0. Pada benda homogen, titik berat suatu benda sama dengan titik pusat massanya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar benda sembarang yang diwakili oleh 3 titik yang masing-masing mempunyai massa berbeda. Benda titik tersebut adalah benda 1, benda 2, dan benda 3 dengan berat masing-masing W1, W2, dan W3. Dan juga titik beratnya yang berbeda pula. X1, Y1, dan X2, Y2, dan X3, Y3. Dan secara keseluruhannya nanti akan menjadi X0, Y0 sebagai titik berat benda yang mempunyai berat W. Perumusan mencari X0 adalah sebagai berikut. X0 sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3 per W1 tambah W2 tambah W3. Secara matematis disebutkan sigma Wn dikali Xn sama dengan sigma Wn. Dan untuk menghitung Y-nya, Y0 sama dengan W1 Y1 tambah W2 Y2 tambah W3 Y3 per W1 tambah W2 tambah W3. Secara matematis dituliskan sigma Wn dikali Yn per sigma Wn. Titik berat benda homogen. Ini adalah perumusan titik berat benda homogen berupa garis. Dan ini berupa luasan. Perhatikan rumusnya, yang membedakan hanyalah L dan A. Kalau L berupa panjang, maka A berupa luas. Tetapi konsep perumusannya sama saja. Dan ini adalah berupa ruang. Nah, karena dia berupa ruang, maka yang digunakan adalah V. Konsep perumusan sama untuk garis, luasan, dan ruang. Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah penentuan titik berat benda yang berbentuk sebagai garis. Ada garis lurus, ada busur lingkaran, ada busur setengah lingkaran. Perhatikan untuk garis lurus. X0-nya sama dengan setengah L. Ini seringkali ditanyakan dalam soal. Untuk memahami hal ini, perhatikan contoh soal berikut.
Tentukanlah titik berat batang yang disusun seperti pada gambar berikut. Perhatikan penyelesaiannya. Batang diberi nama L1 dan L2. L1 yang vertikal dan L2 yang horizontal. Perhatikanlah gambarnya. L1 itu 4 satuan, 4 kotak panjangnya. Sedangkan X1 yang ada di tengah, itu lihatlah grafiknya, X1-nya 2, Y1-nya 3. Sedangkan L2 itu panjangnya 6 kotak. Kita sebut saja 6 satuan. X2-nya 4 dan Y2-nya sama dengan 2. Ini datanya yang kita perlukan sudah lengkap. Maka kita tinggal menghitung titik berat susunan benda tersebut. X0 sama dengan L1 X1 tambah L2 kali X2 per L1 tambah L2. Masukkan angkanya, 4 kali 2 tambah 6 kali 4 per 4 tambah 6 sama dengan 32 per 10 sama dengan 3,2. Kemudian kita hitung lagi yang namanya Y0. Y0 sama dengan L1 Y1 tambah L2 Y2 per L1 tambah L2. Masukkan juga angkanya, 4 kali 3 tambah 6 kali 2 per 4 tambah 6. Sama dengan 24 per 10. Sama dengan 2,4. Maka didapat titik beratnya adalah 3,2,4. Pada tabel berikut, ini adalah titik berat benda berupa luasan. Antara lain adalah bidang segitiga, jajaran genjang, bidang juring lingkaran, dan bidang setengah lingkaran. Yang paling sering dipertanyakan dalam hal ini adalah segitiga dan jajaran genjang. Perhatikan pada segitiganya, Y0 sama dengan sepertiga T, dengan T adalah tingginya. Sedangkan pada jajaran genjang, Y0 sama dengan setengah T. Rumus ini juga berlaku untuk belah ketupat, bujur sangkar, ataupun 4 persegi panjang. Dari yang kita sebutkan tadi, itulah yang paling sering ditanyakan di dalam soal-soal. Kita akan cobakan langsung rumus tersebut. Contoh soal 2. Tentukanlah titik berat bidang seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan penyelesaiannya. Gambar tadi dibagi atas 2 bagian. Satu namanya 4 persegi panjang yang warna merah, dan satu lagi di atasnya menjadi benda 2 yang berbentuk segitiga. Perhatikan juga di X-nya ada angka 3 dan angka 6, sedangkan di Y-nya ada angka 8 dan angka 11. Perhatikan benda 1. Benda 1 berbentuk persegi panjang, maka luasnya A1 sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Panjangnya kita anggap sumbu X dan lebarnya kita anggap sumbu Y. A6 dikali 8 sama dengan 48 satuan. Sedangkan titik berat X1 setengah kali panjang sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3. Dan Y1-nya juga setengah kali lebar sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4. Sedangkan untuk benda 2. Benda 2 berbentuk segitiga, maka luas segitiga A2 sama dengan
setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 6 dan tingginya adalah 3. Tinggi 3 ini berasal dari 11 dikurang 8. Perhatikan gambarnya. Maka didapatlah setengah kali 6 kali 3 sama dengan 9 satuan. Titik berat X-nya sama dengan setengah kali alas. Mengapa setengah? Lihatlah gambarnya. Tentu saja setengah dikali alasnya sama dengan setengah kali 6 sama dengan 3. Sedangkan Y2, tetapi karena dia ada di atas dari persegi panjang, dan sedangkan dia diukur berdasarkan titik 0, maka menjadi 8 ditambah sepertiga kali T. Sama dengan 8 tambah sepertiga kali 3 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Ketika datanya sudah lengkap, tinggal memasukkan ke rumus untuk menghitung titik berat susunan bangun tersebut. X0 sama dengan A1 kali X1 tambah A2 dikali X2 per A1 tambah A2. Sama dengan, masukkan angkanya 48 dikali 3 tambah 9 dikali 3 per 48 tambah 9. Sama dengan 171 per 57. Sama dengan 3. Lalu kita hitung juga Y0-nya. Y0 sama dengan A1 dikali Y1 tambah A2 dikali Y2 per A1 tambah A2. Masukkan juga angkanya 48 dikali 4 tambah 9 dikali 9 per 48 tambah 9. Sama dengan 273 per 57 sama dengan 4,79. Maka didapat titik beratnya adalah 3,4,79. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah rumus penentuan benda ruang. Benda bentuk ruang ini ada dua bagian dengan rumus yang berbeda-beda pula, yaitu benda ruang berongga dan benda ruang pejal atau padat. Yang ditampilkan di sini adalah yang pejal atau yang padat. Dan biasanya yang sering ditanya dalam soal adalah tentang silinder, kerucut, dan setengah bola. Ini adalah soal latihanmu. 1. Hitunglah titik berat bangun tersebut. Caranya, buatlah menjadi dua bangun, yaitu bangun 1 persegi panjang dan bangun 2 segitiga. Luas segitiga nantinya bertanda negatif karena kosong. Gunakan rumus untuk segitiga dan persegi panjang. Hitung X0-nya, hitung juga Y0-nya. Jika jawabanmu benar, maka jawabnya nanti akan 4,2. Dan untuk soal nomor 2 tentang benda pejal. Tentukan titik berat benda terhadap AB, terhadap garis AB. Caranya, buatlah menjadi 3 buah bangun, yaitu bangun 1, setengah bola pejal kosong, dan bangun 2, silinder pejal penuh, dan bangun 3, setengah bola pejal penuh. Dan lagi-lagi bangun 1 bertanda negatif karena kosong. Gunakan rumus berdasarkan tabel, maka jawabnya nanti akan menjadi 5/4 R. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam. Terima kasih.